Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Bapak dan ibu-ibu, sahabat sadar Allah dimanapun berada, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang lurus Allah ya. Jadi syukur bukan karena apa-apa, tapi karena memang perintah Allah kita diperintahkan untuk bersyukur. Dan syukur yang lillahi ta'ala ya, betul-betul syukur, mensyukuri takdir Allah, mensyukuri Allah yang saat ini dan di sini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang kita tauladani syafaatnya, yang kita tauladani akhlaknya dan semua sisi kehidupannya, sehingga kita bisa selalu sadar Allah, kita bisa menjalankan amanah Allah atau menjalankan perintah-perintah Allah dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dan insya Allah kita kembali pada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, dan di beberapa negara tetangga serta di belahan bumi yang lain. Nah, sebelumnya kami bersyukur karena dapat selalu menjalankan perintah-perintah Allah, di mana dengan menjalankan perintah-perintah Allah, Allah berkehendak pada kita semua untuk selalu lurus Allah. Dan kita yang di Padepokan ini alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yayasan sekaligus kegiatan Padepokan ya, tanpa halangan, tanpa hambatan apapun. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semuanya yang telah peduli pada yayasan kita, Solo Spirit Islam, dan pada Padepokan kita, Padepokan Patrap Surakarta, di mana Bapak Ibu telah rela untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan, dari uang, untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan dan juga di Padepokan Patrap, sehingga kita bisa menikmati siaran ini sampai detik ini. Kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa diberi hidayah oleh Allah ya, yang berbentuk satu jalan ketauhidan, di mana kita bisa belajar zikir nafas sadar Allah, kita bisa belajar 3T, bisa belajar ATP. Nah, itu semua sudah menjadi kehendak Allah dan partisipasi Bapak Ibu atas kepedulian Bapak Ibu terhadap kegiatan kita. Karena yayasan dan juga Padepokan ini adalah Padepokan kita untuk kita semua ya. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang peduli? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang telah rela menyisihkan rezekinya untuk kegiatan ini, insya Allah Allah akan membimbing kita, Allah akan merahmati kita semua. Ya. Kita akan diberi hidayah, kekuatan untuk selalu lurus Allah. Dan kami yang di Padepokan itu bisa menyelenggarakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ini
juga terima kasih, tidak hanya dukungan berupa uang saja ya, tapi dukungan juga berupa produk-produk yang lain ya. Ada apa ya, banyak lah, berupa ada kopi, ada kaos, ada sajadah, ada Al-Quran, kemudian ada juga tasbih, ada madu, ada bahan-bahan pokok yang lain, dan yang lain-lain, yang semua juga atas kepedulian Bapak Ibu, sehingga jamaah yang lain yang datang ke sini bisa menikmatinya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini ini sebenarnya ibarat datang ke rumah sendiri ya. Padepokan ini adalah untuk kita semua. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Padepokan itu ibarat datang ke rumah sendiri, ini Padepokan kita, jadi nggak usah sungkan-sungkan ya. Karena Padepokan telah menyediakan peralatan masak ya, kalau ingin masak bisa masak. Insya Allah bahannya juga ada. Kemudian ingin bikin kopi ya bikin sendiri. Jadi kita di sini self service ya. Jadi melayani diri sendiri. Jadi kalau karena di sini nggak ada tuan rumahnya ya kita sendiri. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kemudian kita tetap membuka Bapak Ibu yang ingin datang ke Padepokan ya satu mobil lah ya, satu mobil Kijang, satu mobil, ukuran mobil itu ya bisa berisi 6 atau 7 orang, itu silahkan datang sewaktu-waktu. Yang penting bawa mobil pribadi atau kendaraan pribadi, kemudian dalam kondisi sehat dan mentaati protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini, karena di sini sekarang ini sudah sering Bapak Ibu datang ke sini. Yang kemarin yang barusan satu keluarga ada sekitar 8-9 orang ya, satu mobil. Itu Bapak Abdurrahman dan keluarga serta saudara-saudaranya. Kemudian banyaklah ya. Jadi yang penting persyaratan ini kita penuhi, silahkan datang sewaktu-waktu. Kemudian pada saat sudah di Padepokan ini saya himbau untuk dimaksimalkan ya, waktu di Padepokan itu dimaksimalkan. Kalau Bapak Ibu itu tidak aktif ya, artinya sekedar datang ngobrol, kemudian paling banter ya minimal ini atas kepedulian Pak Pur ya dalam membimbing zikir nafas ya, dapat latihan zikir nafas saja. Padahal di Padepokan ini materinya banyak. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin ke Padepokan ini untuk belajar. Jadi niat ke Padepokan untuk belajar ya, belajar. Kalau belajar zikir nafas, ini sudah oke, silakan. Monggo kalau mau belajar patrap juga pada pas di Padepokan, belajar ini waskita Quran juga di Padepokan. Kemudian belajar sholat khusyuk ya, itu juga ada. Jadi kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik pada Bapak Ibu semua. Ya, jangan ketika sudah di Padepokan kemudian banyak istirahatnya, ini eman-eman ya, eman-eman. Kalau Bapak Ibu diam saja ya, kami ya seperti biasanya setelah sholat maghrib atau setelah isya, Bapak Ibu diam saja, nggak minta belajar apa-apa, paling banter zikir nafas kita berikan. Setelah itu ngobrol, ya, ngobrol tentang segala sesuatu yang perlu kita pahami, hanya teori-teori itu. Tapi prakteknya kurang sekali. Jadi ini, kemudian pada saat zikir nafas ya, kita berlatih zikir nafas, kita berzikir nafas sadar Allah dimanapun, perhatikan aurat Pak ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan aurat. Jadi jangan kita DN itu aurat kita terbuka. Ya. Kalau laki-laki jelas auratnya antara pusar sampai lutut, ini jelas. Ya. Kemudian perempuan ya seluruh tubuh, ya. Hanya wajah dan telapak tangan atau telapak kaki kali ya. Itu jadi perhatikan aurat. Apalagi kita melatih berzikir nafas pada teman-teman kita.
Kita jangan sampai melatih zikir nafas, kita berzikir nafas menghadap Allah, kita cukup pakai celana pendek. Ya artinya kurang sopan ya, kita menghadap Allah pakai celana pendek. Jangankan kita berzikir nafas sadar Allah, kita keluar rumah saja itu aurat harus tertutup kalau kita sebagai orang Islam. Jadi aurat kita harus tertutup, apalagi kita menghadap Allah. Kalau hanya sadar Allah lah, sambil mandi juga memang harus tetap sadar Allah ya. Sambil mandi, sambil apapun aktivitas kegiatan kita, walaupun buka aurat asal di kamar mandi, kita harus tetap sadar Allah. Tapi kalau kita duduk kemudian kita berzikir nafas, itu aurat harap ditutup ya. Gitu. Apalagi kita membimbing, kalau kita membimbing jamaah kita untuk berlatih zikir nafas, itu kalau misalnya ada yang auratnya masih terbuka, ya tolong diingatkan, ya, jangan dibiarkan saja. Itu. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang haid, ya, yang sedang haid itu boleh kita tetap berlatih zikir nafas. Yang nggak boleh itu kan sholat. Ya. Tapi kalau kita berzikir nafas, walaupun posisi sedang haid itu tidak apa-apa, ya. Berzikir itu nggak apa-apa. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian, nah sekarang kita sedang memfokuskan pada satu metode dalam dalam konseling Al-Quran. Dulu sering kita sebut konseling Al-Quran atau konsultasi dengan Al-Quran. Ya, sekarang kita kasih nama Waskita Quran, ya, Waskita Quran, yang ini nanti akan dijelaskan atau diterangkan kembali oleh Bapak Setia Purwanto. Kita sekarang sedang gimana memantapkan memahami Quran, bahwa Quran itu sebagai petunjuk ya, untuk diri kita pribadi yang kita sebut dengan Waskita Quran. Apakah Waskita Quran itu hanya untuk orang yang bisa baca Al-Quran? Tidak. Kalau Bapak Ibu ada yang nggak bisa baca Al-Quran, itu tidak masalah. Ya. Karena apa? Karena ada disediakan terjemahannya. Kalau nggak bisa baca Arabnya, ya baca terjemahannya. Itu. Kemudian kalau sudah bisa bahasa terjemahannya, apakah mesti kita harus memahami isi Al-Quran? Tidak juga. Kita bisa baca tafsirnya. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, atau tafsir apalah yang Bapak Ibu percaya, itu bisa dipakai. Ya. Karena apa? Karena kalau kita, terutama yang usia tua, untuk Waskita Quran harus belajar mengaji dulu. Artinya belajar membaca Al-Quran dulu. Ya umur kita nggak nutut Pak, kecuali yang muda-muda, yang remaja atau anak-anak misalnya, itu belajar membaca Al-Quran ya memang baik ya, seharusnya ya, karena memang masih remaja, masih kecil. Tapi untuk yang sudah tua-tua, sudah uzur ya, itu kita utamakan bagaimana petunjuk-petunjuk dari Quran itu bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, itu nggak masalah. Jadi untuk apa? Ya? Al-Quran itu kan petunjuk. Dzalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi petunjuk bagi orang yang takwa, bagi kita yang yakin akan Quran itu. Kalau nggak yakin Quran, ya apa gunanya? Kalau kita nggak bertakwa ya nggak ada petunjuk di situ. Kita nggak bertakwa, kita sendiri nggak mau takwa, nggak mau jalankan perintah Allah, gimana ada petunjuk? Nggak ada. Jadi metode ini yang sekarang kita tekankan untuk Bapak Ibu bisa menguasai. Kapan kita menggunakan? Ya seyogianya setiap hari, setiap pagi ya. Setiap pagi kita
eh, pakai metode Waskita Quran ini, apa yang harus saya lakukan untuk hari ini? Itu dibuka. Kemudian apa ayat yang terbuka di situ secara random kita baca. Kalau nggak bisa baca Al-Qur'annya, artinya dibaca itu, ya, dibaca kemudian bingung ya tafsirnya. Kemudian di situ mesti ada perintah, ya. Mesti ada perintah. Walaupun kelihatannya nggak ada hubungannya, mesti ada perintah. Nah, perintahnya nanti apa yang harus saya lakukan hari ini, itu ada. Itu. Kemudian itu kalau setiap hari seyogianya ya, setiap hari kita berkonsultasi dengan Allah, ya, kita minta petunjuk Allah, kita komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Apa perintah Allah untuk hari ini? Kemudian apabila kita bingung, pada suatu saat kita bingung apa sih yang harus saya lakukan, ya buka aja Al-Quran, ya, buka Al-Quran, kemudian pakai metode Waskita itu, nanti ketemu perintahnya. Saya harus, kalau Bapak Ibu punya problem apapun, ya, pakai metode Waskita Quran, insya Allah Allah akan berikan petunjuk apa yang harus dilakukan untuk mengatasi, untuk solusi pada problem-problem itu. Jadi apapun permasalahan hidup kita itu ada di Al-Quran. Nah, ini jaminan Allah. Jaminan Allah. Jadi Waskita Quran itu untuk siapa saja yang bisa membaca. Yang bisa membaca. Bisa membaca huruf yang kita pahami. Nggak bisa membaca Al-Quran, nggak masalah. Nggak bisa mengartikan Al-Quran juga nggak masalah. Karena apa? Karena di HP ini sudah tersedia. Kita ingin pahami Quran, kita tinggal baca. Nggak bisa baca Arabnya, bahasa terjemahnya. Bacaan Arab itu juga sudah banyak yang dilatinkan. Kalau salah, ya salah nggak apa-apa. Yang penting niat kita benar. Nanti artinya salah. Artinya nggak mungkin salah kalau kita baca terjemahannya. Nah, itu jadi nanti tidak ada alasan lagi kita nggak mau melatih Waskita Quran. Nah, memang ini hubungannya dengan kepekaan. Ya. Untuk kepekaan maka kita harus belajar zikir nafas sadar Allah. Ya, kita harus belajar sadar Allah terus, jangan sampai putus. Belajar 3T, belajar ATP itu memacu kepekaan kita. Selain kita istiqomah dalam Waskita Quran. Jadi itu. Karena Waskita Quran itu dalam rangka kita lebih akurat dalam menjalankan perintah Allah. Akuratnya dalam kita menjalankan perintah Allah kalau kita peka terhadap tanda. Nah, tanda itu di mana? Tanda itu di ayat-ayat Allah. Terutama ayat Al-Quran itu ayat qauliyahnya itu kita akan peka. Jadi kalau misalnya kita punya problem, kita buka Al-Quran kok kelihatannya nggak nyambung, itu bukan yang nggak nyambung ayatnya, bukan itu, yang kurang peka diri kita. Diri kita kurang peka membaca perintah Allah yang ada di ayat itu. Dan ini yang perlu dilatih, kepekaan. Kalau kita terbiasa Waskita Quran, insya Allah peka. Ya. Ini. Jadi mari kita semua berlatih dalam sadar Allah, merubah sikap dan menjalankan perintah Allah, juga berlatih dalam Waskita Quran. Ya. Karena siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa jadi konsultan Waskita Quran. Jadi ada tetangga bermasalah, kita buka Al-Quran, ya. Suruh buka aja, suruh buka, suruh baca, nggak ngerti tandanya apa, yang kita yang menjelaskan. Nah, ini pentingnya Waskita Quran. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah peka terhadap tanda, insya Allah tidak hanya berguna bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain.
Nah, ini Bapak Ibu sekedar opening yang berikan pengantar dan mengingatkan kita semua untuk berbenah diri agar kita bisa menjalankan semua perintah Allah, berjalan di jalan yang lurus Allah. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di Padepokan Patrap sejuk. Ya, bagaimana di tempat Bapak Ibu? Ya, musim hujan saya kira sama ya. Ya, jadi sudah diberikan opening sama Mbah Zen terkait dengan Padepokan Patrap ya. Kami juga terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu dengan dakwah sadar Allah yang kami lakukan di Padepokan Patrap. Ya, yang pasti saling keikhlasan ya. Jadi kita ikhlas memberikan berbagi tentang ilmu ketauhidan. Ya, Bapak Ibu ikhlas berbagi untuk yayasan ini. Insya Allah keberkahan bagi kita semua. Dan yang kedua Bapak Ibu, tentang waskita Quran. Ya, waskita Quran. Jadi Quran ini terkait dengan waskita ini memang masih jarang dilakukan dan tidak terang-terangan. Bapak Ibu kalau melihat di pondok-pondok pesantren itu banyak santri yang sudah mempraktekkan waskita Quran. Pak Kiai sudah banyak yang mempraktekkan waskita Quran, tapi masih sembunyi-sembunyi.
tidak berani untuk didakwahkan, apalagi lewat live streaming. Ya, Ibu. Karena apa ya? Mungkin nggak umum gitu loh, Ibu ya. Kalau yang umum itu kan menghafal Quran, yang umum itu kan tahsin, yang umum itu kan tajwid, tafsir, ya seputar-putar itu. Tapi yang bagaimana bisa mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran, ini sedikit Bapak Ibu. Walaupun ada pengajian tentang Al-Quran, itu biasanya itu tidak untuk diri sendiri, tidak untuk saya, tapi untuk kita, atau bahkan untuk kamu. Jadi misalnya buka ayat, ini itu perintahnya itu untuk kamu. Padahal Bapak Ibu, yang namanya Al-Quran ini, petunjuk Allah itu aslinya ini sangat individual sekali Bapak Ibu. Ini pertama kali diturunkan atau bahkan sampai ayat terakhir itu untuk Rasulullah sebenarnya. Untuk Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu menghadapi kehidupan-kehidupan beliau terkait dengan dakwah-dakwah beliau. Jadi sangat individual sekali sebenarnya, individual Rasulullah sekali. Ya, tapi individualnya itu dalam bentuk yang tersirat, bukan yang tersurat. Nah, maka di dalam waskita Quran kita membaca di sebalik tulisan, Bapak Ibu. Di sebalik yang tersurat. Misalnya kita buka nih misalnya lek ini ya. Bukanya acak. Misalnya saya baca. Kecil-kecil ya Bapak Ibu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Nah, seolah-olah ini kan seperti cerita ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab langit kepada penduduk kota ini. Nah, seolah-olah ini cerita, ada satu cerita. Nah, sebenarnya ini adalah perintah untuk kita. Jangan kamu berbuat fasik, nanti azab akan kena ke kamu. Kan gitu. Artinya begini, Al-Quran ini, Allah ini memerintahkan ke saya. Hei Purwanto, kamu jangan berbuat fasik, nanti kamu kena azab. Nah, maksudnya gitu. Jadi, kita ini membaca Al-Quran sebenarnya untuk kita, bukan untuk kita, untuk saya. Makanya tadi misalnya ini, sesungguhnya kami akan menurunkan azab dan langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Berarti Allah itu memerintahkan saya, Pur, kowe aja fasik. Nah, kamu jangan berbuat fasik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau nggak paham, baca tafsirnya. Nah, di sini ada tafsirnya, nggak usah ragu-ragu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat keji dan bermaksiat kepada Allah. Nah, berbuat keji, kan jelas. Berarti Allah ini memerintahkan saya, Purwanto, Pur kamu jangan berbuat keji, berbuat jahat. Kamu jangan buat maksiat. Nah, kan jelas. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nanti kalau kamu berbuat maksiat, kamu berbuat keji, akan saya turunkan azab kepadamu. Nah, jadi ini makjeleb gitu loh Bapak Ibu. Artinya Quran ini untuk saya. Nah ini kan tentunya berbeda kalau untuk pengajian-pengajian. Di kota-kota itu apa? Kota itu ini cerita ini lah, nanti jadi dongeng. Ya itu ya enggak apa-apa karena mempelajari Quran dari sisi sejarah, dari sisi konten, isi. Tapi sebenarnya Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita yang memang ingin menjalankan perintah Allah. Kalau dasarnya sudah tidak mutakin,
dasarnya tidak takwa, ya Quran ini tidak akan menjadi petunjuk apapun. Karena ini adalah huda lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang jarang sekali dilakukan. Ya, jarang sekali sebuah lembaga yang mengajarkan bagaimana mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Kalau lembaga yang mengajarkan belajar alif ba ta, mungkin setiap masjid ada TPA. Kalau belajar tafsir, di Solo ini ada lembaga yang sangat besar, namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini sudah membahana, sudah kemana-mana sudah ada cabangnya. Bapak Ibu kalau di Solo itu ada pengajian MTA. Jadi yang membahas masalah tafsir itu juga sudah ada di pondok-pondok pesantren, organisasi-organisasi Islam itu yang bahas tafsir sudah ada. Ya, dari mulai alif ba ta sampai tafsir itu ada semua. Nah, yang mengajarkan bagaimana mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran ini yang belum ada. Kalau tafsir itu belum petunjuk Bapak Ibu, itu masih dipelajari. Ya, masih dipelajari. Ini ayatnya ini tafsirnya apa? Itu masih dipelajari. Nah, kita di Padepokan Patrap, di bawah Yayasan Solo Spirit Islam, kita mengadakan namanya training online maupun offline. Alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah mengadakan training secara online tentang Waskita Quran. Dan sekarang sudah terbentuk grupnya. Setiap pagi, siang, sore, ya, pagi, siang, sore, teman-teman pada buka Al-Quran sekarang. Wah, petunjuknya apa? Petunjuknya apa? Petunjuknya apa? Dan luar biasa. Ya, wah, ada yang sampai nangis, buka Al-Quran itu sampai nangis Bapak Ibu. Baru baca ayat kedua sudah nangis, nggak kuat. Karena tadi memang sebenarnya petunjuk Allah itu kena majleb, betul itu ya. Itu nggak kuat, nangis Pak. Makanya para sahabat tuh nek ngrungokke dan majleb tenan itu Rasulullah membaca apa gitu ya nangis-nangis tenan gitu loh. Nah, itu tidak dialami para sahabat. Teman-teman yang memang mendalami Al-Quran secara waskita itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oh, apa enggak hebat nih? Loh, bukan metodenya yang hebat. Ini loh Bapak Ibu yang hebat. Ini adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Dan ini diwariskan kepada kita, bukan hanya kepada para ulama. Pewaris para nabi itu adalah kita semua. Diwarisi apa namanya? Nih, Al-Quran. Maka saya sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kalau belajar Al-Quran harus dengan orang yang pintar bahasa Arab. Saya nggak setuju. Loh, kenapa nggak setuju? Sekarang Bapak Ibu, kita buka Al-Quran, coba lihat Bapak Ibu nih. Nih ya. Di sini sudah ada terjemah per kata. Terjemah per ayat, tafsir, asbabun nuzul, hikmah-hikmah dan penjelasan yang lain. Jadi sudah lengkap. Dan tidak mungkin tersesat. Kecuali saya keluar dari tafsir para ulama ini. Jadi tafsir itu sudah ada Bapak Ibu, tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Kelamaan belajar kita. Pelajari petunjuk Allah melalui Al-Quran ini apa untuk saya? Bukan untuk kita, bukan untuk kamu, bukan untuk kalian. Untuk saya apa? Kapan? Ya saat inilah. Saat ini petunjuk Allah apa? Oh iya. Saya harus begini. Gitu loh Bapak Ibu.
Karena ini itu bukan hanya ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk dibaca. Bukan hanya untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa hum yunfiqun. Tidak hanya untuk dibaca-baca itu, perintahnya apa? Gitu. Tidak hanya untuk dihafal. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sampai hafal. Tidak hanya untuk dihafal. Tidak hanya loh ya, berarti menghafal itu sunnah, itu boleh. Dibaca pun itu juga berpahala. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Ini adalah hudalil muttaqin. Hudalin nas. Hudalil muttaqin itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembalikan Quran itu pada tujuan Quran itu diturunkan kepada kita. Kepada Rasulullah dan untuk kita. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama itu adalah agar Quran ini memberi petunjuk hidup. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal. Bagi anak-anak yang masih TK, SD, SMP, SMA, menghafal bolehlah. Menghafal boleh. Tapi kalau sudah umur 40-50 Pak, menghafal itu sekedarnya saja. Ya, karena manusia itu punya keterbatasan. Kalau sudah sepuh ya, umur 50 itu menghafal bisa. Ya lupane ya bisa. Tapi kalau anak kecil, SMP ke bawah, itu kemampuan otak untuk menghafal itu nemplek itu rada kelete rada kenceng. Kalau sudah sepuh itu ucul itu lepas. Nah, ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau sudah usia-usia 40, 50, mari kita belajar bagaimana memahami Quran. Kita membacanya di sebalik tanda, di sebalik yang tersurat. Apa yang tersirat? Perintah apa yang tersirat untuk saya, bukan untuk kita, untuk saya. Maka di grup Waskita Quran, saya minta teman-teman, masalahmu apa? Problemnya apa? Masalah hutangkah? Masalah keluarga? Masalah anak? Masalah ini? Masalah lain? Coba, itu setiap hari dibuka. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan amanah anak saya ini. Itu setiap hari dibuka sampai masalah anak itu selesai. Mungkin bisa setiap hari buka amanahnya sama. Nanti perintahnya akan beda-beda Bapak Ibu. Step by step. Allah akan mengajari kita melalui Al-Quran. Bagaimana menyelesaikan masalah anak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Hidup kita itu Allah sudah memberikan karunia terbesar itu namanya Al-Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendawamkan one day one juz, satu hari satu juz, bagus. Tapi jangan lupa pada hari itu ayat apa yang Allah berikan kepada kita dan di sebalik ayat itu ada perintah apa Allah kepada kita. Ya, tetap one day one juz. Karena itu juga satu huruf itu memberikan sebuah kebaikan. Tapi sekarang ini, ya, saat ini apa yang ini Bapak Ibu yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan sesuai dengan apa yang Allah beri petunjuk kepada kita. Ya, one day one juz. Maka Gus Dur
Pak Gusdur, Pak Kiai Dur Rahman Abdurrahman Wahid, di dalam salah satu syair watonnya itu menyebutkan bahwa Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Jadi wahyu yang sebenarnya itu adalah yang tidak tertulis tapi bisa dibaca. Berarti apa? Yang tersirat. Nah, dan tancepake ing jero dodo. Kalau kita mampu membaca apa yang tersirat di dalam tulisan Al-Quran, maka itu akan nancep. Bahasa sekarang itu, mak jeleb. Mak jeleb gitu. Nah, iku wejangan guru waskita. Kalau gurunya tidak waskita, nggak akan ngajari itu, Pak. Paling ngajari carane maca gitu. Dia gurunya ora waskita. Paling ngajari maca, iki ngajari terjemahane apa, iki ngajari tafsire ngene itu. Tapi kalau guru waskita, kita bisa menjadi waskita juga. Bagaimana kita sama-sama belajar membaca apa yang tersirat di dalam tulisan. Itu namanya waskito. Maka saya menyebut metode ini adalah waskita Quran. Di Jawa ya waskita Quran. Bahasa Indonesia ya waskita. Waskita itu dia mampu mengetahui di balik yang tersurat. Baik. Tadi sudah dijelaskan Mbah Bejo. Satu, hidup kita itu ada di sini semua. Hidup kita itu ada di sini semua. 30 juz ini hidup kita itu ada di sini semua. Nah, gimana sih cara menguasai ini biar kita lebih mudah paham? Bapak Ibu, sakjane sebenarnya untuk menguasai itu mudah. Ya, mudah. Perlu bahasa Arab ora? Ora perlu. Lah iki wis ana bahasa Arab, wis ana terjemahane. Kan enggak perlu bisa bahasa Arab toh, Pak. Kelamaan kalau kita harus belajar bahasa Arab. Karena umur saya juga sudah 40 lebih, Pak. Nanti kalau saya mau mengetahui petunjuk Allah harus bisa bahasa Arab dulu ya. Umurnya nyanda. Nah, yang pertama kita harus paham, Bapak Ibu, bahwa Al-Quran ini saripatinya itu ada di surat babone Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita paham Al-Fatihah, insya Allah sak meniki paham. Mbok dihubung-hubungkan endi yo kene nggon. Oh, ini ada di ayat ke-5, ayat ke-6 itu paham. Oke. Nah, saripati daripada Al-Fatihah itu ada di ihdinas siratal mustaqim. Lurus ke Allah. Jadi kalau untuk menguasai ini, asal jiwa kita ini lurus ke Allah, niatnya adalah ke Allah, ikhlas karena Allah, itu akan lebih mudah memahami ayat-ayat yang terpampang, ayat-ayat yang terbuka di sini. Kenapa kita nggak paham? Mana petunjuknya? Ini nggak ada petunjuknya. Karena nggak lurus ke Allah. Lurus ke Allah itu sadar Allah. Nah, maka tadi hudalil mutakin. Orang takwa itu pasti lurus ke Allah. Jadi dia membuka apapun itu karena basic dia, dasar dia adalah karena sadar Allah. Oh, nanti paham. Oh, maksudnya Allah tuh gini kepada saya. Maksudnya Allah tuh gini pada saya. Maksudnya Allah tuh gini pada saya. Itu paham. Gitu loh.
Ya, baik. Ini Bapak Ibu, jadi waskita Quran ini kita menggunakan Quran sebagai pedoman hidup. Bapak buka mana saja Quran ini, pasti di situ ada petunjuknya untuk saya. Pasti ada petunjuknya. Nah, tapi Bapak Ibu, Quran ini beda dengan kartu tarot. Pernah lihat kartu tarot? Kalau kartu tarot itu untuk meramal. Ya, meramal. Dan Islam tidak memperbolehkan ramal-meramal menggunakan alat apapun. Tapi Islam mengajarkan kita untuk membaca tanda. Tanda itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan meramal. Ini tak buka ayat dulu ya, engko sing metu nomere kuwi ya enggak bisa. Ora iso. Tidak untuk itu. Nanti corona ini akan berhenti tahun berapa ya dibuka? Ya enggak bisa seperti itu. Tapi kalau petunjuk itu ada Bapak Ibu. Ya Allah, saat ini pandemi corona. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu. Apa yang harus hamba lakukan? Buka Al-Quran, pasti isinya petunjuknya Allah. Buka Al-Quran secara acak, pasti petunjuknya ada. Baik Bapak Ibu. Saya tidak akan mendemokan secara umum seperti ini, sebab nanti akan menimbulkan kesombongan. Wah, pamer gitu ya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau bukti, silahkan datang ke Padepokan. Ya, kita buktikan tentang Al-Quran ini. Ya, kita sudah buat grup di WA, grup Waskita Quran, dan alhamdulillah semua mendapatkan petunjuk kalau mau buka Al-Quran gitu loh. Karena ada anggota grup yang nggak mau buka Al-Quran, cuma dengerin aja. nyimak Pak Pur, nyimak terus loh. Ini tuh nggak nyimak-nyimakan, ini tuh harus praktek. Ilmu kita itu ilmu menjalankan, nyimak-nyimek aja. Nyimak-nyimek. Harus praktek, buka Al-Quran setiap pagi. Al-Qurannya itu untuk apa kalau di dalam rumah itu? Ya. Di buku kitab Al-Quran terjemahan banyak. Bapak Ibu bisa pakai Al-Quran yang seperti punya saya, bisa yang langsung ada terjemahan per kata atau terjemahan per ayat, tidak apa-apa. Buka secara random, tapi sebelumnya mohon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan ini kepada Bapak Ibu agar kita itu hidup itu jadi mudah. Kadang kita itu bingung Bapak Ibu. Saya sendiri aja sok bingung kok hidup itu kok. Setelah buka Al-Quran, ya Allah, terima kasih. Gitu. Bukan masalah pengertiannya Bapak Ibu, tapi majlebnya ini yang mahal. Pernah ada seorang ustadz datang ke sini, beliau sudah ceramah kemana-mana, tapi ada masalah pribadi. Ya sudah, Ustadz buka Quran aja. Saya ajak di situ buka Quran, isinya tentang bersyukur kepada Allah. Itu saja di rumah beliau buka lagi sampai menangis-nangis tentang syukur itu. Ayatnya sama. Karena saya minta ini ayat ini tolong dicermati nanti di rumah lagi. Yang jelas ini sudah ada tandanya nih Ustadz. Ya, kirim
balik ke saya, WA testimoninya. Padahal saya itu sudah kemana-mana menyampaikan tentang syukur kepada Allah. Tapi baru kali ini saya betul-betul diperingatkan Allah, dimarahi Allah, karena saya tidak bersyukur. Bukan saya, Bapak Ibu. Beliau saya minta buka, Ustadz, silahkan buka sendiri nih Qur'annya. Ustadz sudah sangat paham, buka sendiri Ustadz, buka. Buka itu kayak dimarahi Allah, Bapak Ibu. Wah, dimarahi. Ini loh, saya seolah dimarahi gitu. Sehingga rasanya itu ya Allah, sedih, nangis gitu, tobat gitu. Nah, itu yang mahal. Itu namanya dayanya itu loh. Nah, kalau masalah syukur ya namanya Ustadz kemana-mana pasti bicaranya syukur, toh Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tapi kenapa masih punya masalah? Nah, saya minta buka Al-Quran ternyata ada satu hal yang kurang dari beliau dan Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita catat. Marilah kita mulai hidup kita itu kita kembalikan kepada Al-Quran. Ya, kalau kita punya satu jargon, kembalilah kepada Al-Quran, artinya mari kita kembalikan arah hidup kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau kita itu susah mendapatkan petunjuk dari Allah lewat yang aneh-aneh, paling mudah itu adalah melalui ini. Ini paling mudah. Di sini isinya petunjuk semua. Isinya petunjuk semua. Jadi jangan aneh-aneh. Ada teman saya itu punya sakit mah. Sakit katanya, buka, ya udah buka Al-Quran, buka. Isinya apa? Kamu jangan mengulang-ulang apa yang sudah aku peringatkan. Kalau masih mengulang ya siksa. Lah ini ayatnya. Berarti kamu kan sudah tahu kalau makanan itu makanan yang apa? Mengandung bisa meningkatkan asam lambung meningkat itu kan berarti itu kamu sudah tahu kenapa kamu ulang-ulang. Ya sudah, itu resiko namanya. Allah sudah peringatkan tapi kamu nekat. Nah, kamu diperingatkan sama Allah lagi karena kamu mengulang-ulang perbuatan yang sama. Kesalahan yang sama kamu ulang-ulang. Kaget Bapak Ibu. Kok Al-Quran bisa ngerti kayak gini? Ya memang ini petunjuk Allah. Petunjuk Allah begitu. Nah, kalau di testimoni di grup itu banyak sekali Bapak Ibu di Waskita Quran itu. Nah ini Bapak Ibu kalau mau gabung boleh ya di Waskita Quran. Ada yang masalah hutang, ada yang masalah pekerjaan, masalah bisnis. Nah, ini ada mentornya saya, ada Mbah Zain, ada Kang Darman, ada teman-teman yang lain. Itu setiap orang itu kita buka Quran. Sudah saya kasih formnya. Jadi enak. Mudah mendapatkan ini tuh mudah. Nah ini ada yang paling rajin itu sampai menuliskan tuh kayak cerita. Ya, Ibu Mila ini menceritakan sampai detil. Jadi yang baca itu kayak baca cerita gitu. Jadi ceritanya itu dia diperintah Allah begini, saya mendapat begini, jadi dibuat sebuah kayak cerpen. Wah ini menarik, asik gitu loh. Bagaimana seolah gini. Jadi Allah itu seolah berdialog dengan kita. Kowe aja ngene. Kowe nek ngene kok tak ngenek iki lho. Wis, wah nganti ngulang ngene kok tenan kowe bakal ngrasake siksa sing paling ora penak sing mbok rasake. Jadi
kayak Allah itu apa namanya? Bercakap-cakap dengan saya gitu loh. Ya itulah yang kadang-kadang banyak teman-teman sok menangis, baca Quran kok menangis, itu karena memang seperti dimarahi Allah. Kira-kira dimarahi Allah sama dimarahi Ustadz lebih makjeleb mana Bapak Ibu? Lebih makjeleb dimarahi Allah. Dimarahi Habib, dimarahi oleh kiai gitu. Saya nggak begitu makjeleb, tapi kalau dimarahi Allah itu melalui Al-Quran itu makjelebnya itu. Sampai kadang-kadang saya mau buka Al-Quran lagi, Pak. Itu rasanya itu ini saya nggak ingin hurung apa? Ini masih anget gitu ya. Jelebnya itu masih aduh ya Allah, kalau buka lagi itu ini saya jalankan dulu deh. Saya jalankan dulu ini aja belum gitu. Kadang-kadang itu gitu. Jadi mau menjalankan 1 ayat saja, 2 ayat saja itu sampai 2-3 hari. Baru rasanya itu sudah hilang. Nah, ini apa ya Bapak Ibu? Namanya doyo. Daya. Apalah, daya energi lah ya. Energi. Jadi energinya itu sampai mau berbuat tidak baik itu rasanya aduh gimana gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini adalah mukjizat. Ya, mukjizat itu ya. Kalau nggak percaya dengan omongan saya, Bapak Ibu ada Al-Quran di rumah, ambil yang ada terjemahnya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, buka. Masalah Bapak Ibu apa sekarang? Mohonlah petunjuk sama Allah, buka Al-Quran minta petunjuk. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan masalah saya. Di situ nanti akan terbuka petunjuknya Allah. Kalau nggak percaya. Karena saya sudah ngulang-ngulang ini sudah sudah setiap pagi, setiap kali saya bingung buka, ya Bapak Ibu? Siapa yang hidup ini nggak bingung? Kenapa orang stres? Orang stres itu karena nggak tahu saya harus bagaimana. Karena nggak ada yang memperingatkan. Siapa yang berani memperingatkan saya? Wong saya ini bapak di rumah. Anak-anak nggak berani memperingatkan. Sehingga saya bingung sendiri. Ya, buka Al-Quran, ya Allah, saya harus begini, oh ya Allah, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Jangan ragu untuk buka random, buka aja. Loh, apakah itu diperbolehkan buka random? Loh, siapa yang menyalahkan? Oh, jangankan random. Bapak Ibu melihat potongan ayat aja ndak dosa kok, ya toh? Masa baca Quran dosa? Apakah baca Quran itu harus urut? Ya enggak. Al-Quran sendiri itu, kitab ini Bapak Ibu, itu juga tidak urut kok. Iya toh? Ayo, kalau mau urut, yang pertama kali dibuka adalah bukan Al-Fatihah. Tapi apa? Nah, Iqra. Surat Iqra itu surat Al-Alaq. Nah, itu juga gak urut. Iya toh, katanya mau urut. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Wah, itu yang ngajari siapa? Buka aja. Ayo, ini perintah Kanjeng Nabi untuk membuka Al-Quran. Kalau tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Itu loh, jangan susah-susah. Kalau tidak ada tuntunannya berarti salah. Bukan begitu. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Gitu. Jadi Islam itu enak. Tidak bingungan. Lah itu ada tuntunannya enggak lah. Saya jawab, lah dilarang sama Islam apa enggak? Tak balas ngono sisan.
Bikin napas itu boleh ada ndak? Lah dilarang apa ndak? Ngono wae genti. Iya toh? Enggak dilarang. Ya berarti itu. Berarti boleh. Ya Bapak Ibu. Jadi tapi ya nanti kalau masing-masing kita itu buka Al-Qur'an seperti ini Bapak Ibu. Wah, Islam itu akan begini, umat itu akan begini Bapak Ibu. Berkembangnya pesat. Belajar Quran itu tidak perlu menunggu setiap Ahad. Pengajian Ahad pagi, tafsir Al-Quran. Gitu. Kalau tidak Ahad, tidak belajar Al-Quran. Wah. Lah umat ini mau bagaimana mau masalah hidup itu bukan umat tapi individu-individu ini loh Bapak Ibu. Quran ini tidak untuk kelompok, Quran ini untuk masing-masing orang. Wahyu turun itu untuk Rasulullah. Wahyu turun itu untuk Rasulullah bagaimana beliau menghadapi umat gitu loh. Berarti kan individual. Sangat individual sekali. Dulu memang waktu kecil itu saya dilarang sama guru saya. Oh, aja maca Quran dhewe engko sesat. Nggih, saiki wis ada terjemahan per kata, ada terjemahan per ayat, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Wis lengkap. Kurang puas ya pakai HP, gitu. Wah, saya pengen tafsirnya Jalalain, pengen tafsirnya Ibnu Katsir, pengen tafsirnya siapa lagi ya, terserah. Tafsirnya Quraisy Shihab, ada lagi. Bebas. Dan tidak salah, karena kita mengikut para ulama. Tapi mempelajari sendiri kan ya tidak apa-apa toh. Yang penting kita mengikut ulama. Tidak harus ikut pengajian. Tidak harus ikut kelompok-kelompok pengajian. Ya ikut ya bagus. Tapi kalau belajar Quran harus ikut kelompok pengajian kan jadinya belajarnya tiap minggu sekali. Itu pun ustadznya pasti bicaranya tidak untuk individu-individu, pasti untuk umum. Ya itu tidak apa-apa. Tapi kita luangkan waktu kita khusus untuk Al-Quran ini agar Allah menyampaikan apa yang menjadi perintahnya untuk diri kita sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Bejo bahwa kunci untuk mendapatkan petunjuk itu harus peka. Peka. Nek delok lampu merah, itu lihat konteksnya. Ya toh? Konteksnya itu konteks bendera, atau konteksnya itu lampu hias, atau konteksnya itu adalah lampu lalu lintas. Gitu. Lah lampu lalu lintas merah, dia memahaminya inilah merah itu adalah berani. Wah, merah berani maju. Ya, terus bukan gitu. Konteksnya itu apa gitu. Makanya konteks ini kan sangat tergantung sekali dengan kehidupan kita yang sekarang ini loh, Pak. Kita ini sedang apa? Kita buka ayat, oh perintahnya ini, itu paham. Oh saya sedang di jalan, traffic light. Oh berarti ini lampu merah itu bukan berani, tapi lampu merah itu adalah berhenti, oh berhenti, tek gitu. Selamat. Nah, kalau warna merah itu dikaitkan dengan seperti perjuangan yang merah itu adalah berani ya. Jangan kita samakan ketika traffic light kan gitu.
Oh merah berarti menang ini. Ya enggak, wong ini semangat 45 ya diem gini ya lain. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Allah berbicara ke kita itu melalui tanda. Maka kita harus paham tanda-tanda yang diberikan Allah, baik tanda yang berupa tulisan lewat Al-Quran maupun tanda di alam semesta. Ya, ya, kita harus peka tanda sehingga hidup kita beruntung. Ya, Allah beri tanda apa? Nah, nanti Allah akan memberikan keberuntungan dan kuncinya tetap Bapak Ibu sadar Allah. Karena inilah ihsan. Kalau kita tidak ihsan, susah memahami Al-Quran itu Bapak Ibu. Dari sisi petunjuk ya. Tapi kalau mempelajari sebagai ilmu, ihsan tidak ihsan bisa dipelajari. Orang belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar bahasa Arabnya, itu ihsan tidak ihsan bisa. Senok Horgronya, masih ingat Senok Horgronya? Senok Horgronya itu adalah orang Belanda yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, bahwa dengar-dengar beliau juga hafal Al-Quran. Ya, kalau mau cuma hafid aja, Islam nggak Islam, ihsan nggak ihsan, iman nggak iman, bisa menghafal Al-Quran. Tapi kalau petunjuk Allah, kalau tidak Islam tidak akan bisa. Kalau tidak iman tidak akan bisa. Dan kalau tidak ihsan akan kesulitan. Maka kita niatkan dalam diri kita, tetapkan dalam hati kita untuk taat kepada Allah di dalam iman, Islam, ihsan. Insya Allah 30 juz kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan perintah-perintahnya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, untuk ihsan kita harus selalu zikrullah. Ya, kita belajar ihsan dengan metode zikrullah, yaitu dengan zikir nafas. Mari sama-sama kita latih kesadaran kita melalui metode zikir nafas pada malam hari ini. Saya pandu dari Padepokan Patra. Mari Bapak Ibu, duduk yang rileks, duduk yang santai. Bapak Ibu bisa bersandar ya, bisa sambil tiduran atau duduk ya. Kalau saya sarankan ya duduk ya, biar ada keseriusan kita di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu keseriusan, kesungguhan dengan tubuh kita tegak. Baik Bapak Ibu, mari kita melatih kesadaran kita. Kita fokuskan kesadaran kita saat ini. Apa yang terjadi pada saat ini, pada nafas kita, pada pendengaran kita, pada penglihatan kita, pikiran kita, perasaan kita. Bapak Ibu, mari kita aktifkan kesadaran kita untuk menyadari seluruh sensasi yang ada pada tubuh kita. Telinga kita mendengar, itu sensasi. Pikiran kita berpikir tentang satu hal, itu sensasi. Perasaan kita ada rasa-rasa tertentu, itu sensasi.
Ya, nafas kita naik turun itu pun sensasi. Bapak Ibu, biarkan semua sensasi terjadi pada diri kita. Biarkan mendengar apapun, biarkan melihat apapun, biarkan berpikir apapun, biarkan merasakan apapun, biarkan nafas keluar masuk pun juga biarkan. Kita adalah yang sadar, yang bukan pikiran, bukan perasaan, kita bukan nafas, kita bukan pikiran, kita bukanlah yang merasakan, tapi kitalah yang menyadari pikiran yang sedang berpikir, perasaan yang sedang merasakan. Jadi kita adalah yang menyaksikan itu semua. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesadaran. Sekarang mari Bapak Ibu, kesadaran ini kita tingkatkan level kesadaran kita dengan menyadari Allah yang memperdengarkan telinga kita, yang memperlihatkan mata kita, yang memikirkan pikiran kita, dan yang membuat rasa terhadap perasaan kita saat ini. Kita menyadari Allahnya, kemudian kita menyadari af'alnya Allah. Kita bisa mendengar karena perbuatan Allah. Kita bisa berpikir karena perbuatan Allah. Pikiran kita lalu lalang itu adalah perbuatan Allah. Perasaan kita yang berbolak-balik itu adalah perbuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita biarkan perbuatan Allah berlaku pada diri kita. Tugas kita hanya menerima tanpa menilai perbuatan Allah. Kita belajar tidak menilai perbuatan Allah dengan ini baik, itu tidak baik. Ini saya suka, oh itu saya tidak suka. Atau ini mau, yang ini saya tidak mau. Misalnya kita sakit gigi, ya inilah perbuatan Allah. Bukan saya tidak suka, bukan saya tidak mau, bukan ini tidak baik, tapi inilah perbuatan Allah. Mari Bapak Ibu, kita mulai belajar beradab dengan perbuatan Allah. Berakhlak dengan perbuatan Allah. Demikian pula dengan nafas kita. Nafas kita lambat, nafas kita cepat, kita biarkan. Karena itu adalah perbuatan Allah.
jangan memberikan penilaian terhadap perbuatan Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sebutlah nama Allah yang telah berbuat terhadap nafas kita. Ketika nafas masuk, kita panggil hu. Ketika nafas keluar, Allah kita panggil dengan sebutan Allah. Nafas masuk, hu. Nafas keluar, Allah. Hu. Allah. Allah. Terus Bapak Ibu sadarilah af'alnya Allah. Allah sedang apa terhadap kita? Sedang menggerakkan pikiran apa terhadap pikiran kita saat ini? Bagaimana perasaan kita? Itulah af'alnya Allah. Terima dan tidak perlu menilai. Terus Bapak Ibu, af'alnya Allah sadari. Nah inilah yang harus sering kita latih Bapak Ibu, menyadari af'alnya Allah pada saat ini tanpa memberikan penilaian. Kita harus fokus, kita harus perhatian pada af'alnya Allah pada saat ini dari waktu ke waktu. Jangan lepas. Jika kita lepas, kembalikan lagi pada kesadaran akan af'alnya Allah.
Af'alnya Allah meliputi apa yang terjadi pada pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, dan di sekitar kita, dan seluruh alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan zikir nafasnya sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran ulang ini, siaran live streaming ini akan saya sudahi. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan sampai merasa cukup dan menyelesaikan secara masing-masing.